Shalom rekan-rekan teruna dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam Badabes. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan di sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan mengerti apa yang kami renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Rekan-rekan teruna yang dikasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 hingga yang ke-11 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya rekan-rekan, perikop Alkitab kita atau Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini yaitu tentang hidup orang Kristen. Ya, judul perikop kita di Alkitab adalah hidup orang Kristen. Ada siapa yang di sini yang selalu kalau menghadapi masalah itu selalu gegabah atau menghadapi tantangan itu selalu mengandalkan diri sendiri atau terburu-buru, tergesa-gesa ingin menyelesaikan, padahal belum tahu jawabannya? Ada? Pasti masing-masing dari kita maupun rekan-rekan teruna ataupun Kadoni pernah mengalami hal itu, ya rekan-rekan. Nah, sedangkan seperti yang tadi Kak Doni sempat bacakan, tema kita hidup orang Kristen. Nah, untuk orang Kristen sendiri atau hidup sebagai orang Kristen adalah hidup orang yang percaya. Ada dua hal yang penting, bahkan sangat penting untuk sebagai hidup orang percaya. Yang pertama adalah berdoa. Kenapa berdoa? Dengan berdoa, orang-orang yang percaya itu akan menjalin hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Adanya hubungan, adanya percakapan, komunikasi, sehingga terjalin hubungannya dengan Allah. Lalu dengan saling mengasihi, orang-orang yang percaya menjalin hubungan dengan sesamanya. Jadi ada dua, berdoa dan saling mengasihi. Artinya antara hubungan kita dengan Tuhan, mengasihi hubungan kita dengan sesama. Dua hal penting. Jadi banyak orang atau banyak mungkin kita lihat di TV atau di media sosial, banyak orang yang mengeluh atau banyak orang yang menghadapi masalah tapi tidak menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, melainkan mengandalkan diri sendiri, yang berakibat mungkin bisa mengakhiri hidupnya karena nggak kuat untuk menghadapi masalah tersebut. Yang dimana seharusnya untuk orang yang percaya, untuk orang-orang pengikut Kristus, itu adalah berdoa.
Karena dengan berdoa kita tenang. Dengan berdoa kita berhikmat. Dengan berdoa kita menemukan suatu pemikiran yang lebih tenang. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kalau kita berdoa, kalau kita menyerahkan itu semua sama Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, itu akan menenangkan kita. Bahkan kita bisa menemukan solusinya. Nah, selain dari itu, yang kedua adalah saling mengasihi. Dengan saling mengasihi, itu kita punya hubungan khusus atau hubungan lebih dengan sesama. Jadi tidak hanya dengan Tuhan, melainkan juga dengan sesama. Semua orang percaya yang dipanggil dan dipercaya itu bisa ambil bagian, turut ambil bagian. Sobat Teruna, kita pasti bisa melakukan doa dan kasih sesuai kemampuan, kategori, talenta yang ada pada diri kita. Allah sudah mengasihi kita lebih dahulu. Dan kasih Allah itulah yang kita bagikan lewat apa? Berdoa dan mengasihi. Ya, kan? Setiap bagian yang kita persembahkan itu berharga dan tidak sia-sia. Maka namanya persembahan itu, berikanlah yang terbaik dalam diri kita. Sesederhana apapun itu. Misalnya, ketika kita memilih untuk bersungut-sungut kepada orang tua, atau kita sabar mendengarkan orang lain menyampaikan pendapatnya. Hal yang sesederhana itu. Jadi rekan-rekan Teruna, dengan kita menerapkan firman Tuhan, mau hari ini, besok, terutama besok yang terdekat. Besok ada ibadah IHMPT. Jadi, mari kita aplikasikan, kita aktualisasikan renungan kita pada pagi hari ini. Dengan setiap kesempatan beribadah di IHMPT, baik itu saat menyanyi, berdoa, memimpin doa, atau membaca Alkitab, berikanlah yang terbaik. Rekan-rekan, semua laluilah, semua kegiatan kita melalui dengan doa. Rekan-rekan, jadi penting dan berharga, rekan-rekan. Mari menerapkan doa dan kasih kepada orang-orang di gereja, mulai dari rumah mungkin, ayah, ibu, kakak, adik, opa, oma, saling membantu, saling mengasihi. Mungkin di gereja dengan ibu pendeta atau bapak pendeta, dengan anggota-anggota yang lain, atau rekan-rekan Teruna yang lain. Mari kita membantu, mari kita saling mengasihi. Karena dengan berdoa dan mengasihi, hidup kita pasti berjalan dengan baik. Nah, sebagai satu tubuh Kristus, baik kita, orang tua, maupun mereka yang lebih muda, adalah bagian penting dalam apa? Pembangunan iman. Ya, dalam pembangunan iman, kehidupan sobat Teruna atau rekan-rekan Teruna. Jadi ingatlah selalu bahwa perjalanan hidup yang sangat indah di mata Tuhan dan patut dijadikan sebagai saluran yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan untuk bimbingan-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami atas apa yang kami baca dan kami renungkan ini dapat kami lakukan di kehidupan kami di hari lepas hari. Kami dapat mengaktualisasikan firman-Mu agar bisa seturut dengan maksud-Mu, Tuhan. Tuhan, perkenankanlah aku melayani dan terus berdoa menjadi pelaksana kasih karunia dalam ketulusan.
Amin. Rekan-rekan teruna, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!